Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Berbagai cara dilakukan untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama, kooperatif, melalui organisasi putra. Yang kedua, gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Dan perlawanan bersenjata diantaranya perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Aceh, dan perlawanan peta di Blitar. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan cara langsung saat rapat bersama rakyat dan tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Melalui kedua cara ini, para tokoh menggembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan semangat rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Berbagai kesatuan pemuda yang dibentuk Jepang seperti Seinendan, Keibondan, dan Fujinkai dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Kelompok Sukarni. Pada masa pendudukan Jepang, ia bersama Muhammad Yamin bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang. Sukarni menghimpun tokoh-tokoh seperti Adam Malik, Kusnaini, Panduwiguna, Maruto Nitimiharjo. Mereka menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Jepang. Untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik yang bernama Angkatan Baru Indonesia. Kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Kelompok Sultan Syahrir. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda yakni para mahasiswa yang progresif. Ketika mendengar dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Syahrir bahkan menyatakan siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ika Daigaku atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Yang kedua, pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia, Baperpri. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Latar belakang dari perlawanan ini adalah penolakan santri Pondok Pesantren Sukamana Singaparna, pimpinan Kiai Haji Jainal Mustafa untuk melakukan sekere, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam-dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit. Siapa saja yang menolak, tentara Jepang tidak segan-segan untuk memberi hukuman berat. Dalam ajaran Islam, hal ini termasuk perbuatan syirik. Selain itu, penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau romusa juga mendorong Kiai Haji Jainal Mustafa untuk melakukan perlawanan. Pada 25 Februari 1944, Kiai Haji Jainal Mustafa memimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun, karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyak pengikut Kiai Haji Jainal Mustafa yang tewas.
Pada 25 Oktober 1944, ia bersama pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi di bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1994, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat yang tinggal di Cidemper dan Loh Bener. Karena sifatnya spontan, perlawanan ini mudah dihentikan oleh Jepang. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Latar belakang dari perlawanan ini adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan namun gagal. Jepang kemudian menyerang Chot Plieng, di mana Tengku Abdul Jalil kemudian ditembak bersama para pengikutnya. 90 orang tentara Jepang tewas dan 3.000 rakyat Chot Plieng tewas. Perlawanan di Aceh juga dilakukan oleh anggota Gyugun bernama Tengku Hamid. Perlawanan berakhir dengan menyerahnya Teuku Hamid. Ia menyerah karena Jepang mengancam akan membunuh seluruh anggota keluarganya kalau tidak mau menyerah. Perlawanan Peta di Blitar. Tokohnya adalah Peta atau Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang yang dikomandoi oleh Supriyadi. Latar belakang dari perlawanan ini adalah persoalan pengumpulan padi, Romusa dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Alasan lain, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Perlawanan Peta berlangsung di Kota Blitar yang dimulai pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan ini termasuk perlawanan terbesar dalam sejarah pemerintahan pendudukan Jepang. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti dan kemudian dihukum mati, pemberontakan Peta membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Demikianlah materi kita tentang perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang akhir pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.